Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Reva Datin Zainiyah Nadiroh, Siska Nurul Komariah, Linda Fitriani, Arinda Rizkianti, Karina Sefaningrum, Ahmad Faiz Ridhoi, Muhammad Zaka Abdillah, dan yang terakhir Muhammad Hussein akan mempresentasikan tentang pernyataan bahwa sholat 5 waktu berjamaah berpahala secara haji dan juga berbakti kepada orang tua berpahala secara haji. Berikut presentasinya. Sholat merupakan ibadah yang wajib dikerjakan setiap umat yang beragama Islam. Sholat dapat dikerjakan secara sendirian ataupun berjamaah. Jadi yang pertama adalah kelebihan sholat berjamaah. Jadi sholat berjamaah ini tentunya memiliki banyak kelebihan-kelebihannya. Namun di sini saya akan menyebutkan satu kelebihannya, yakni kelebihan dari sholat berjamaah ini mendapatkan pahala 27 derajat dibandingkan ketika kita sholat sendirian gitu. Jadi dalam rukun Islam sendiri, sholat ini merupakan rukun yang kedua. Kemudian ada juga yang namanya berbakti kepada kedua orang tua. Jadi selain sholat berjamaah, berbakti kepada kedua orang tua ini juga merupakan salah satu ibadah yang pahalanya ini setara dengan ibadah haji, di mana berbakti kepada kedua orang tua ini dapat kita artikan sebagai sikap atau perilaku kita terhadap kedua orang tua kita. Jadi sikap dan perilaku kita ini contohnya seperti kita harus menghormati dan mentaati perintah orang tua kita. Dalam Islam sendiri terdapat banyak sekali ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis yang isinya ini mengenai berbakti kepada kedua orang tua. Pernyataan sholat berjamaah 5 waktu berpahala setara haji, dan juga berbakti kepada orang tua berpahala setara haji merupakan pernyataan yang benar. Terdapat amalan yang jika dilakukan berpahala setara haji. Saya di sini akan menjelaskan amalan-amalan apa aja sih yang pahalanya itu setelah haji, yaitu yang pertama sholat jamaah 5 waktu di masjid, dan yang kedua itu zikir setelah sholat subuh, dan yang ketiga adalah pergi ke masjid dengan niat mencari ilmu, dan yang keempat adalah berbakti kepada orang tua. Adapun penjelasan yang pertama yaitu sholat jamaah 5 waktu di masjid itu ada dalam sebuah buku keajaiban tahajud, subuh dan duha. Ferry Taufik El Jakuene menjelaskan, yang dimaksud sholat berjamaah yang mendatangkan pahala haji itu gimana? Itu apabila dikerjakan secara terus-menerus. Jadi itu dikerjakan secara terus-menerus, tidak ronggang-ronggang atau bolong-bolong ke masjidnya. Sementara itu, orang yang mengerjakan sholat duha di masjid akan mendapatkan ganjaran setara umroh. Nah, itu tadi penjelasan dari sholat jamaah 5 waktu di masjid. Adapun yang kedua adalah zikir setelah sholat subuh. Mengutip buku rahasia terlengkap dahsyatnya mukjizat sholat tahajud oleh Abu Abbas Zain Mustafa Al-Basurwani, zikir setelah sholat subuh berjamaah hingga terbit matahari dan melanjutkannya dengan sholat 2 rakaat akan mendapat pahala setara haji dan umroh secara sempurna. Nah, itu tadi zikir-zikir setelah subuh. Adapun yang ketiga adalah pergi ke masjid dengan niat mencari ilmu. Dalam sebuah riwayat yang berasal dari Abu Umamah, ia mengatakan bahwa Rasulullah itu pernah bersabda, siapa yang berangkat ke masjid hanya untuk belajar kebaikan atau mengajarkannya, diberikan pahala seperti pahala ibadah haji yang sempurna. Hadis riwayat At-Tabrani. Jadi niat ke masjid itu untuk mencari ilmu atau mencari kebaikan, tidak untuk mencari ketenaran atau biar dianggap soalim atau soleh. Lah itu tadi. Dan yang terakhir adalah berbakti kepada orang tua. Amalan setara haji yang berbakti kepada orang tua, amalan ini setara dengan jihad. Disebutkan dalam sebuah riwayat yang berasal dari Anas bin Malik. Ia berkata, ada seseorang yang mendatangi Rasulullah dan ia sangat ingin berjihad namun tidak mampu. Rasulullah SAW bertanya padanya, apakah salah satu dari kedua orang tuamu masih hidup? Ia jawab, ibunya masih hidup.
Rasulnya pun berkata padanya, bertakwalah pada Allah dengan berbuat baik kepada ibumu. Jika engkau berbuat baik padanya, maka statusnya adalah seperti berhaji, berumroh, dan berjihad. Hadis itu tadi dalam hadis riwayat At-Tabrani. Jadi kesimpulannya, meskipun ada sejumlah amalan yang pahalanya setara dengan haji, bukan berarti perintah haji tidak berlaku bagi orang yang sudah mengerjakan amalan tersebut. Karena tadi sudah dijelaskan bahwasanya amalan atau perkara yang diberikan pahala setara haji dan umroh, salah satunya adalah sholat 5 waktu di masjid. Berkaitan dengan sholat, ada hadis yang bersumber dari Abu Umamah yang berbunyi, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang keluar rumah dalam keadaan suci untuk menunaikan sholat fardu, maka dia akan diberikan pahala setara haji. Sementara orang yang keluar dari rumah untuk mengerjakan sholat duha dan tidak ada tujuan lain seperti itu, maksudnya tidak ada tujuan lain selain melaksanakan sholat duha, maka ia akan diberikan pahala setara umroh. Hadis riwayat Daud. Kemudian disebutkan dalam sebuah riwayat yang berasal dari anak lain Malik Ka'a, yang artinya ada seseorang yang mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan ia sang ingin pergi berjihad, namun tidak mampu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya padanya, apakah salah satu dari kedua orang tuanya masih hidup? Ia menjawab, ibunya masih hidup. Rasul pun berkata padanya, bertakwalah kepada Allah dengan berbuat baik pada ibumu. Jika engkau berbuat baik padanya, maka statusnya adalah seperti berhaji, berumroh, dan berjihad. Hadis riwayat Tani. Islam tidak menuntut semua umatnya agar beribadah haji. Jika itu memberatkan bagi seseorang atau tidak mampu, maka kita semua umat muslim tidak perlu risau jika tidak mampu menunaikan ibadah haji. Kita bisa menggantinya dengan amalan yang lain. Saudara-saudaraku yang belum mampu untuk beribadah haji karena mahalnya biaya, tidak perlu kecil hati, karena Islam itu banyak caranya, atau Islam itu tidak menuntut manusia harus ini harus itu. Intinya relatif. Ada amalan yang setara dengan haji. Yang pertama adalah sholat jamaah 5 waktu. Dengan melakukan sholat jamaah 5 waktu secara rutin, maka pahala yang diterima akan setimpal dengan pahala ibadah haji. Terus amalan yang kedua yaitu berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua itu setara dengan ibadah haji. Jadi jangan berkecil hati, tetap bersemangat dan takwa kepada Allah yang Maha Esa. Sekian penjelasan dari kami. Saya mewakili kelompok 5 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.